peranan dakwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ya khususnya Komisariat Albert itu punya tanggung jawab besar. Dan dakwahnya kami itu di komisariat itu tidak terbatas pada lingkungan Fakultas Agama Islam saja, tidak apalagi di lingkungan Albert itu sendiri, tidak, tapi menyeluruh bahkan kepada fakultas lain, bahkan kepada eksternal kampus itu sendiri. Nah, itulah salah satu kehebatan dari dakwahnya IMM, tidak terbatas oleh tempat, ya tidak terbatas oleh apalagi hanya sebatas fakultas, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita tentunya perlu untuk kita syukuri. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nuansa podcast kalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita. Akan tetapi Firmansyah tidak sendirian. Kali ini Firmansyah ditemani oleh Ketua Umum Pikom IMM Al-Birfai Unismu Makassar, yakni Kakanda Zulhi Al-Mubarak Hafizallah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di pagi hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, nampaknya ini dari wajah Kakak ini begitu ceria, membuat saya ini semakin bersemangat untuk menjalankan obrolan di kesempatan kali ini, Kak. Baik, sedikit nih Kak untuk obrolan mengenai organisasi kembali, Kak. Lebih tepatnya spesial ini mengenai organisasi IMM, dan kira-kira bagaimana sih peran dakwah IMN terhadap kalangan mahasiswa itu sendiri dan terkhusus kepada kalangan kaum milenial. Akan tetapi sebelum masuk melangkah ke sana juga, Kak, mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan organisasi IMM itu. Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang kebagusan daripada organisasi, saya rasa semua organisasi bagus. Hanya saja terkadang yang membuat orang bisa bertahan di organisasi itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri, ya ada beberapa organisasi yang pernah saya masuki, dan alhamdulillah tidak ada sama sekali yang saya tinggali. Semuanya terlaksana. Hanya saja satu organisasi yang mungkin paling menonjol dari diri saya pribadi itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau kita berbicara apa yang membuat ya saya bisa bertahan atau apa yang kebagusan sih dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sampai ya saat ini saya masih berada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebenarnya simpel saja sih, ya mungkin karena awalnya mungkin karena ketertarikan, tapi dibalik dalam proses perjalanan itu ya kadang muncul benih-benih cinta ya. Itulah yang kemudian membuat ya saya bisa bertahan sampai saat ini di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kalau secara singkat sih ya mungkin karena cinta sih, ya, kesukaan terhadap Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Apalagi saya pernah dengar pesan bahwa kalau mau menilai organisasi itu ya simpel saja, lihat dari sejarahnya. Siapa sih yang tidak tahu tentang sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah? Dari kelahirannya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah kelahirannya, kita sudah bisa menilai bahwa kehadiran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sudah melalui tantangan yang sangat berat. Jadi bukan organisasi yang muncul ya di saat ini, tetapi memang organisasi ini sudah teruji dari dulu. Seperti ibaratnya ayahnya lah, Muhammadiyah itu sendiri. Jadi kalau kita mau berbicara tentang IMM, ya alhamdulillah bagus, dan semua orang saya rasa tahu bagaimana bagusnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin itu secara singkat. Ya, sedikit tadi menyinggung masalah ketertarikan, ya ada rasa cinta. Tentunya kan tidak langsung tumbuh namanya rasa cinta begitu terhadap IMM. Mungkin ada hal yang membuat Kakanda ini semakin tertarik sehingga bisa masuk ke dalam IMM itu, Kak. Awal saya masuk itu berbicara dari awal ya. Dari awal saya masuk Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebenarnya kalau di Universitas Muhammadiyah Makassar itu memang diwajibkan, bukan diwajibkan masuk IMM, tetapi diwajibkan DAD sebagai pintu gerbang utama untuk mengenal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
Tapi saat itu Albir belum termasuk sebagai mahasiswa yang diwajibkan, hanya sebatas ya siapapun yang mau, ya keinginan pribadi yang mau bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Awal itu ya bahkan saya masih ingat Kakanda saat itu ya, waktu saya baru masuk IMM, Kakanda Hasan ya. Saya sampai diuji sebelum masuk di IMM. Saya diminta dalam waktu kurang lebih 10 menit dari sekret ya rumahnya komisariat pada saat itu, dan harus tiba pada saat itu kurang lebih 10 menit ya. Pada saat itu sudah radio maghrib ya, menjelang maghrib itu sudah bunyi, dan saya harus tiba di sana sebelum waktu sholat, dan saya harus sholat di masjid. Dan alhamdulillah saya juga tidak tahu kenapa bisa sampai terpenuhi hal seperti itu, sedangkan jarak dari kampus ke rumah saya itu kurang lebih 1 jam. Ya itu sangat tidak memungkinkan ya, tapi ya mungkin adalah sesuatu yang mungkin membuat saya ya, bisa memenuhi syarat tersebut. Dan yang membuat saya tertarik pada saat itu ya sebenarnya tidak ada sih, ya hanya sebatas ingin tahu seperti apa itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mungkin itu saja. Dengan perjalanan panjang yang kami telah simak tadi itu kayak sedikit menarik sih, dari tantangan dari awal masuk ke IMM. Nah sekarang juga Kakanda sudah masuk di IMM dan bahkan menjadi Ketua Umum Pikom Albir Fayunisme Makassar periode 2022-2023. Nah kira-kira apa yang ingin dibangun dari IMM ini Kak? Mungkin dari segi dakwahnya mungkin Kak? Saya rasa kalau kita berbicara tentang dakwah ya, semua punya kewajiban ya. Setiap orang secara pribadi ya punya tanggung jawab untuk berdakwah. Apalagi secara pribadi saya sendiri, sebelum saya masuk di IMM ya, kita semua sudah punya beban untuk berdakwah ya, selama kita tahu beberapa hal yang baik untuk disampaikan kepada orang. Tapi semenjak saya masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, saya rasa beban dakwah itu semakin harus saya sampaikan pada saat itu, harus saya sebarkan. Maka sudah menjadi tanggung jawab dakwah bagi kami sebagai penggerak ya di komisariat ya, untuk mendakwahkan ini hal-hal kebaikan ini melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dan saya rasa semua juga organisasi ya poinnya adalah berdakwah ya, apalagi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tanggung jawab besar sebagai penggerak atau pengurus daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yaitu adalah berdakwah di lingkungan kampus itu sendiri ya. Sebenarnya kalau berbicara tentang pengetahuan ya dari anak-anak Albert itu sendiri ya, kita semua sudah punya bekal ya, punya pengetahuan lebih untuk mendakwahkan. Tapi terkadang kita merasa minder untuk berdakwah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang mewadahi kita. Maka saya pilih Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu supaya lebih mempermudah ya dakwah kami untuk ya, merealisasikan apa yang kemudian kami ketahui, kami dapatkan selama di Albert itu sendiri. Simpelnya sih, peranan dakwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya, khususnya Komisariat Albert itu punya tanggung jawab besar. Mulai dari, dan dakwahnya kami itu di komisariat itu tidak terbatas pada lingkungan Fakultas Agama Islam saja, tidak apalagi di lingkungan Albert itu sendiri, tidak, tapi menyeluruh bahkan kepada fakultas lain, bahkan kepada eksternal kampus itu sendiri. Nah, itulah salah satu kehebatan dari dakwahnya IMM, tidak terbatas oleh tempat ya, tidak terbatas oleh apalagi hanya sebatas fakultas, tidak. Tapi dibalik semua itu ya, saya rasa ini juga salah satu yang menjadi ketertarikan kami ya. Salah satu yang harus kita ketahui bahwa dibalik ya, mungkin yang kita ketahui adalah DAD atau gerbang utama proses perkaderan di IMM di kampus PTM itu sudah menjadi kewajiban. Tapi dibalik itu ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa dalam proses kewajiban perkaderan DAD itu sudah, saya rasa bagian daripada dakwahnya ya, jalan dakwahnya
Muhammadiyah, gunakan ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu sebagai awal ya untuk dibalik dakwah juga memperkenalkan seperti apa itu Muhammadiyah dan juga ortom-ortom Muhammadiyah itu sendiri. Jadi seluruh aktivitas yang ada di dalamnya memang Ya, tidak insyaallah. lepas dari dakwah ya. Ya. Nah tadi sempat disebutkan bahwa IMM itu tidak lepas atau bukan hanya berdakwah di kalangan Fakultas Agama Islam saja, akan tetapi bisa keluar bahkan dari eksternal itu sendiri. Tapi kalau berbicara tentang targetnya, apakah hanya anak muda yang didakwai menurut organisasi IMM itu, atau bahkan sampai ke orang dewasa dan lain sebagainya kan? Kalau di sesuai dengan Tanfis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebenarnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu difokuskan kepada lini kemahasiswaan ya. Kemahasiswaan. Ya, dari kalangan pemuda lah, lebih tepatnya dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Tapi saya rasa yang diperlihatkan oleh kader-kader IMM sama saat ini, saya rasa kefokusannya bukan hanya terfokus kepada kalangan mahasiswa saja. Banyak dari kegiatan-kegiatan IMM, ya komisariat, itu justru sasarannya itu bukan dari kalangan pemuda saja atau kalangan mahasiswa, bisa dari kalangan orang tua, masyarakat luar, ya, bahkan jauh daripada itu. Contoh kemarin kurang lebih 3 bulan yang lalu ada salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh Komisariat Albir, yaitu donor darah. Itu kan manfaatnya bukan hanya untuk kalangan mahasiswa, dakwahnya itu bukan hanya di lingkungan mahasiswa, tapi kebermanfaatannya itu secara umum ya, dari semua kalangan ya, semua orang yang membutuhkan darah tersebut. Nah, saya rasa itu salah satu gambaran bahwa dakwahnya IMM itu walaupun secara tanfis itu difokuskan kepada kalangan mahasiswa, tetapi tidak menutup kemungkinan dakwahnya itu juga menyeluruh, memberikan dampak yang luas di luar universitas itu sendiri. Bahkan waktu awal-awal periode berdirinya Komisariat Albir di Fakultas Agama Islam, dulu pada saat itu namanya Mahat Albir, itu sampai membawa bantuan ya, mengumpulkan bantuan kurang lebih 7 hari. Ya, waktu pada saat itu ada bencana tsunami di Masamba. Kurang lebih 7 hari itu mengumpulkan dana dari inisiatif pengurus ya, kader-kader Albir, IMM Albir, itu mengumpulkan kurang lebih 17 juta uang ya, terus disalurkan ke sana dalam waktu 7 hari ya. Saya rasa sudah luar biasa ini, mengumpulkan uang kurang lebih 17 juta ya, terus dibawa ke Masamba. Nah, itu salah satu mungkin sedikit gambaran bahwa ya dakwahnya IMM ya, Komisariat Albir itu ya tidak terbatas oleh lingkungan ya, kalangan mahasiswa saja, tetapi lebih daripada itu. Jadi memang benar-benar luar biasa dakwah dari IMM, bahkan perannya bukan hanya di kalangan mahasiswa saja, tetapi masyarakat luar juga dapat merasakan dampak dari dakwah IMM itu sendiri. Tapi pada saat berdakwah otomatis Kak pasti ada tantangan dan rintangannya. Ya, kira-kira apa sih sebenarnya tantangan dari IMM itu sendiri dalam berdakwah, Kak? Kalau berbicara tantangan, dalam setiap kepengurusan itu akan berbeda-beda tantangannya. Yang namanya dakwah ya pasti akan memiliki tantangan ya. Semakin berusaha kita untuk menyebarkan dakwah ini ya, semakin berat juga tantangannya. Kalau tantangan dakwah dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sih ya, kalau mohon maaf saja ya, kalau di lingkungan Albir itu sendiri, sebenarnya kalau saya pribadi tidak menganggap itu masalah, tantangan, tapi itu bagian daripada proses yang harus saya lewati. Ya, kalau berbicara tantangan sih ya pasti ada. Tidak mungkin ada dakwah tanpa tantangan. Ya, itu bukan dakwah. Itu hanya sekedar diskusi kalau kita hanya mendakwahkan ya tanpa ada tantangan. Saya rasa namanya tantangan juga ya pasti ada. Dakwah itu pasti ada tantangannya. Rasulullah saja sendiri ya didampingi langsung oleh malaikat ya, dibimbing langsung sama Tuhan ya. Tantangannya itu luar biasa dan sama sekali tidak sebanding dengan tantangan kita saat ini. Ya, kalau tantangan sih ada, tapi
untuk menyebutkan apa sih menjadi tantangan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di lingkungan Albir itu sendiri ya. Saya rasa mulai dari keterbatasan kader-kader ya. Tapi bagi saya sih ya wajar saja sih. Dan kami juga berusaha untuk menyesuaikan bahwa di balik keterbatasan anak-anak Albir ya, ya untuk ikut andil dalam kegiatan komisariat ya, sembari kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperdalam ilmu ya. Mungkin 1 tahun sebelum mereka DAD adalah bekal yang mereka dapatkan tentang kemuhammadiyahan, walaupun secara KMM belum ada, tetapi ya, mungkin itu salah satu juga ada baiknya lah. Sebelum mereka masuk dalam perkaderan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mereka sudah punya pengetahuan tentang Muhammadiyah ataupun pengetahuan keagamaan, keislaman dan lain-lain. Tantangannya sih ya banyak sih, tapi tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Saya rasa itu sudah menjadi hal yang seharusnya dirasakan lah ya, tanpa harus disampaikan. Dengan ada tantangan dan rintangan itu justru bukan membuat kita semakin lemah mungkin ya kayak semakin bersemangat untuk menyelesaikan amanah yang ada. Tapi dengan adanya rintangan yang seperti itu Kak, mungkin banyak hal yang harus dilakukan mungkin Kak, dan kira-kira strategi seperti apa sih untuk menghadapi tantangan begitu, mungkin dari hati atau bagaimana Kak? Saya rasa selama 1 periode ini ya saya rasakan ya, awal tantangan itu muncul mungkin waktu awal saya juga dilantik sebagai seorang ketua. Iya. Itu sudah menjadi tantangan besar bagi saya. Saya punya tanggung jawab menjadi penggerak atau sebagai ketua umum di Albir. Saya juga punya tanggung jawab yang mungkin jaraknya tidak begitu dekat, Papua dengan Makassar. Saya punya tanggung jawab di Papua, juga punya tanggung jawab di Makassar. Ya, jadi sehari setelah dilantik sebagai ketua harus berangkat ke Papua. Dan sementara ya kita juga harus menjalankan komisariat ya, tidak mungkin komisariat itu berjalan tanpa ketua. Jadi sebisa mungkin ya kita juga harus usahakan setiap agenda itu ya, walaupun jaraknya di Papua ya harus juga datang ke Makassar. Waktu kemarin ya sedikit sampaikan bahwa kemarin ada perkaderan DAD. Saya rasa perkaderan DAD tanpa ketua itu sesuatu yang tidak elok ya, itu di zaman saya ya. Di situ juga saya sempat menangis waktu saat itu ya. Apa yang saya harus lakukan ini ya, sedangkan komisariat saya mengadakan perkaderan yang membutuhkan waktu kurang lebih 1 pekan dan persiapannya itu luar biasa sekali, sedangkan saya sebagai ketua enak-enak di sini di Papua ya. Maka saat itu saya menangis, berpikir ya, saya sampaikan sama bidang kader ya, mandat saya untuk bertugas, insya Allah saya akan datang di Makassar untuk tugas. Jadi 1 hari sebelum perkaderan ya saya terbang ke Makassar. Setelah penutupan DAD, saya juga langsung harus berangkat ke Papua. Saya rasa itu juga bagian daripada tantangan. Itu awal tantangan terbesar bagi saya pribadi ya. Tapi di balik tantangan itu ada banyak pelajaran yang saya dapatkan, bahwa dan saat itu saya juga tidak merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal pada saat itu sampai harus mengeluarkan banyak uang. Tapi saya rasa jalan saja. Tidak ada hambatan ya, walaupun pada saat itu saya harus pinjam uang ya, tapi tidak ada hambatan sama sekali. Datang ke Makassar senang, balik ke Papua senang juga. 1 hari setelah itu tiba di Papua baru berpikir kemana semua ini uang selama 1 pekan ini. Ternyata ya kalau kita niatkan betul-betul karena ya dakwahnya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tidak akan terasa itu uang yang sebanyak pun itu akan mengalir dengan sendirinya tanpa kita rasa ya. Nanti urusan dari mana uangnya itu nanti di belakang tapi itu yang saya rasakan ya, selama kita tulus menjalankan dakwahnya ini IMM, apalagi dalam proses perkaderan sebagai tugas pada proses perkaderan. Yang saya rasakan selama saya bertugas itu tidak pernah merasakan yang namanya capek ya kalau dalam proses perkaderan. Bahkan 6 hari sampai 2 pekan tidak.
Bahkan baru-baru ini 2 pekan di satu tempat yang sama melakukan perkaderan tidak merasakan capek. Setelah perkaderan baru rasakan itu capeknya. Saya juga tidak tahu apa rahasianya ini. Ya, apa yang membuat saya orang begitu semangat. Dan itu bukan cuma saya yang rasakan, semua instruktur yang bertugas pada saat itu. Bahkan panitia pun tidak merasa capek ketika harus melayani ratusan, bahkan ada 200-an orang, 300-an kurang lebih kemarin. Itu dilayani selama 2 pekan, tapi tidak merasakan capek. Ini saja jalannya dengan baik. Ya, setelah perkaderan baru rasakan capeknya. Tadi ada sedikit yang menarik dari berangkat dari Kota Makassar meninggalkan pengkaderan. Ya, mohon maaf mungkin jalankan tugas di Papua. Nah, di Papua itu kira-kira apa sebenarnya yang dikerja di Papua itu Kak sampai bisa meninggalkan IMM dengan berat hati? Sebenarnya itu sebelum musyawarah komisariat. Iya. Kan ya wajar lah ada sedikit wacana bahwa saya harus jadi ketua, mencalonkan sebagai ketua. Ya, terpaksa. Sebelum itu saya juga sudah berada di Papua. Menjelang muskom kurang lebih 5 hari menjelang musyawarah komisariat, saya kembali ke Makassar untuk proses musyawarah komisariat untuk pertanggungjawaban. Saat itu saya sebagai ketua bidang kader. Di situ ada wacana bahwa saya harus maju mencalonkan sebagai ketua umum. Dan pada saat itu saya sampaikan sama Kakanda ya, sebagai orang-orang yang lebih paham lah terhadap komisariat. Kalau seandainya saya terpilih sebagai ketua umum, ya mungkin yang menjadi hambatan ke depannya itu saya harus kembali ke Papua. Banyak pertanyaan, apa dibikin di Papua? Apa yang dilakukan kerja di Papua? Ya. Sebenarnya saya juga di sana awalnya sih dalam proses dai. Ya, saya minta pada saat itu proses dai. Di balik itu saya meminta di sana untuk rekomendasi untuk proses dai. Ya tentu ada alasan tertentu, ada alasan ya, mungkin karena ekonomi pada saat itu ya. Jadi saya harus ke sana dengan orang kebetulan ada sepupu di sana ya. Dia juga pengasuh pondok di sana. Jadi saya minta dai-nya di sana. Dan alhamdulillah walaupun dalam keadaan ekonomi yang terpuruk pada saat itu ya masih bisa memenuhi menjalankan tugas-tugas ketua sebagai ketua walaupun berada di sana. Tapi awalnya saya sudah sampaikan kepada pengurus ya pada saat itu bahwa ketidakhadiran ketua bukan berarti tidak terlaksana ya, berhenti gerakan dakwahnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Albert. Ketua itu hanya anggaplah ketua itu ya sedang berpikirlah ya, walaupun tidak ada di lokasi ya pastikan bahwa setiap agenda-agenda komisariat itu berjalan, dan alhamdulillah itu dibuktikan ya melalui jalur komunikasi ya yang efektif ya. Saya rasa alhamdulillah kerja-kerja komisariat ya, dakwah-dakwah komisariat itu tetap berjalan. Dan saya juga berjanji pada saat itu ya, insya Allah kurang lebih 2 bulan saya di sini saya akan kembali ke Makassar. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berjanji juga bahwa saya tidak akan ke Papua lagi sebelum selesai amanah ini ya sebagai pengurus komisariat. Dan alhamdulillah pada saat ini hadir juga di One Support ke sini ya untuk berbagi cerita tentang pengalaman dari Kakanda Zulhi ini. Dan mungkin ada pesan begitu Kak buat teman-teman untuk lebih bersemangat dalam menjalankan dakwah begitu Kak, terkhusus di organisasi IMM itu sendiri. Oke, kalau saya pribadi sih dari awal kan sudah sampaikan bahwa tugas dakwah itu sudah menjadi tugas kita bersama tiap pribadi. Bukan hanya saat kita bergabung di IMM, berada di IMM lalu kita mau berdakwah, tidak ya, itu kesalahan bagi saya. Kesalahan bagi saya sendiri kalau kita hanya fokus dakwahnya itu ketika kita berada di IMM. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berdakwah. Sedikit cerita, waktu saya juga kemarin di Papua itu saya berada di lingkungan non muslim ya, berada di lingkungan non muslim. Ada masjid dalam sebuah perusahaan yang saya jalankan kemarin, tapi orang-orang yang kerja pada saat itu ya orang muslim tetapi tidak melaksanakan sholat, apalagi sholat Jumat ya. Kenapa? Karena tidak ada yang menggerakkan mereka, tidak ada yang memberitahukan kepada mereka. Padahal kan
Ya, banyak juga kemungkinan ya, bahkan yang saya tahu ya, banyak orang-orang yang di sana datang ke sana, muslim ke sana tapi kembali dalam keadaan non muslim. Ya itu salah. Kenapa? Karena tidak ada pembinaan kepada mereka. Maka saat itu saya sampaikan sama sepupu saya pada saat itu, masjid ini sekalipun kecil ya pakai untuk sholat ya, apapun itu benahi ya untuk sholat. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya sudah aktif jamaahnya, sudah ada jamaahnya, bahkan sudah dipakai juga sholat Jumat. Dan saya rasa itu sudah menjadi tanggung jawab kita bahwa dimanapun kita berada ya, dakwah itu harus tetap terlaksana, harus kita jalankan. Dan untuk kader-kader ya, kader-kader Albir itu sendiri, pertama saya mau sampaikan bahwa kepengurusan badan pimpinan harian itu punya batasan ya, punya waktu tertentu, paling 1 periode ya sudah berganti. Nah, kalianlah yang akan melanjutkan ke depannya. Kalaulah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Albir itu pernah berdiri ya kurang lebih 4 tahun sebelumnya berdakwah dan harus berhenti ya bergerak hanya karena persoalan SDM, saya rasa disitulah tantangan dakwah terbesarnya, dan itu yang saya rasakan kemarin. Bahkan periode ini kalau misalnya ditawarin lagi ya bismillah siap ini. Saya hanya mau sampaikan bahwa jadikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini khususnya Komisariat Albir itu untuk berdakwah. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang satu tempat perkuliahan di Universitas Muhammadiyah itu masih banyak yang tidak paham tentang membaca Al-Quran, belum tahu betul tata cara sholat. Nah, yang punya wewenang ya, punya pengetahuan lebih untuk memahamkan kepada mereka itu ya dari kalangan Albir ya. Kenapa saya katakan dari kalangan Albir? Karena dari kalangan Albir itu kalau berbicara tentang pengetahuan agama basicnya itu memang agama, belajar bahasa Arab ya, bahkan ada ahwal syahsiyah, hukum keluarga, komunikasi dan penyiaran Islam ya. Nah, itulah menjadi tugas kita ya. Bergabunglah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan lanjutkan kaderisasi supaya proses dakwah itu ya, pengetahuan yang kita dapatkan selama di Albir itu bisa kita realisasikan keluar. Dengan salah satu caranya itu adalah proses perkaderan DAD. Siapa yang akan memahamkan kepada mereka ya, kalau bukan kita lah yang mau bergerak ya. Mungkin kecil sedikit yang kita sampaikan kepada mereka, hanya sekedar mengajari mereka membaca Al-Quran ya, ajari mereka tata cara sholat. Tapi saya rasa pahalanya itu luar biasa sekali kalau kita bisa pahamkan kepada mereka. Selama mereka sholat, selama mereka mengaji, itu akan menjadi pahala jariah bagi kita. Dan saya rasa itulah yang membuat ya kakak-kakak kami di Albir, IMM Albir itu bisa bertahan sampai saat ini di IMM. Kenapa? Karena kita mudah berdakwah dan ganjaran pahalanya itu luar biasa sekali ya. Ibarat sesuatu yang mengalir lah, tidak akan terputus ya, walaupun masanya di kampus itu sudah berakhir tapi dakwahnya itu tetap berjalan dan pahalanya itu lebih-lebih ya. Saya rasa itulah yang menjadi hal yang perlu untuk disampaikan kepada kader-kader Albir itu. Jadi memang disemangati oleh pahala nih. Kembali lagi bagaimana untuk berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan sebagaimana yang sering disampaikan oleh kakanda yang ada di IMM ya, fastabiqul khairat ya, selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Paling terakhir Kak, mungkin ada closing statement buat sahabat nuansa podcast ini dalam hal mungkin berdakwah ataupun organisasi IMM itu sendiri. Pertama, saya mau sampaikan bahwa IMM itu lahir melalui banyak rintangan, tantangan saat itu ya. Bahkan filosofi warna Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah warna merah itu melambangkan keberanian ya. Dan pada saat itu juga sudah ada organisasi yang berwarna merah dengan filosofi warna merahnya juga melambangkan keberanian. Anggaplah komunis pada saat itu ya, PKI ya, dengan keberaniannya istilahnya juga mendakwahkan ya,
dengan pemahamannya tanpa Tuhan, maka ikatan Muhammadiyah juga lahir pada saat itu dengan filosofi warna merahnya itu sebagai bantahan, melambangkan keberanian bahwa IMM juga berani loh untuk mendakwahkan pahamnya, gerakan Islamnya. Kalaulah dengan sejarah IMM itu sudah begitu jelas, dan saya rasa kita dari sejarah kita bisa belajar bahwa penting kita belajar sejarah agar kita tahu mau diarahkan kemana organisasi ini. Maka pertama pesan saya kepada kader-kader Albir, bacalah sejarah, sejarah IMM, sejarahnya berdirinya juga komisariat itu luar biasa sekali. Kakak-kakak pendiri komisariat di Albir, ada Kakanda Husain, Hasan, ini dua saudara ini, saya rasa kakak yang hebat sekali. Ada sekretaris umum KEK, Kaal, dan beberapa teman-teman yang lain. Saya rasa orang-orang luar biasa bisa mendirikan komisariat dan bisa diisi oleh kader-kader yang luar biasa juga. Yang kedua, saya kemarin dengar penyampaian dari Wakil Mudir Darul Alkom Kompara, Ustaz Ali Bakri. Dia mengutip salah satu syair Arab bahwa kita tidak akan pernah merasakan kesuksesan kalau kita tidak menempuh jalan kesuksesan itu. Artinya apa? Jangan kau pernah berharap bisa menjadi orang sukses, bisa menjadi tokoh, kalau kau tidak menempuh jalan yang dilalui oleh tokoh tersebut, oleh orang-orang sukses tersebut. Itu salah satu hal yang mustahil kalau kita mau menjadi orang sukses tapi kita tidak mau menempuh jalannya orang sukses. Menjadi sukses itu tantangannya itu berat, jalannya itu tidak mudah, harus mengeluarkan banyak materi, pengorbanan. Nah, itulah salah satu, itulah jalannya orang sukses. Maka kalau mau jadi orang sukses lewati hal-hal seperti itu. Kalaupun kita jadi orang sukses dengan kenyamanan, mungkin itu karena warisan orang tua lah. Betul. Karena keturunan bangsawan lah atau orang-orang kaya. Tapi saya rasa orang sukses yang sejatinya orang sukses itu orang yang pernah mengalami banyak pengorbanan, banyak berkorban, dari susah menjadi senang, dari berat, mulailah dari komisariat, jalankan komisariat ini dengan baik. Itu salah satu jalannya orang sukses bagi saya. Mungkin itu saja yang mau saya sampaikan kepada kader Albir. Dan terakhir sekali, komisariat Albir itu berdiri dengan harapan ideologi Muhammadiyah, pemahaman-pemahaman Muhammadiyah itu bisa tersampaikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang kemudian berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah, khususnya dari kalangan Albir itu sendiri. Kami juga punya tugas untuk menyampaikan ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Maka tugas ini juga berharap itu bisa disampaikan juga ke depannya kepada kader-kader mahasiswa-mahasiswa yang akan bergabung di Albir itu sendiri. Mungkin itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat Nuansa Podcast, inilah diskusi singkat mungkin Kakanda mengenai IMM ini supaya tentunya ini menambah wawasan untuk kita semua dan semakin semangat untuk berdakwah. Firmansyah dan juga mewakili daripada teman-teman tim yang hadir pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih, syukran wa jazakumullah khairan Kakanda atas waktunya, sharing-sharing atas ilmunya juga. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa kembali berdiskusi kembali, Kak. Baik sahabat Nuansa Podcast kalian, inilah yang bisa kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran wa barakallahu fikum, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.